Kitab Lukas pasal 16 ayat 10 hingga ayat 15 saja. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Saudara sekalian, kita semua suka uang, bukan? Angkat tangan yang suka uang. Oh, yang tidak angkat tangan ini maksudnya apa? Uang itu adalah anugerah dan karunia Tuhan. Di dalam zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, orang tetap ada kaitan dengan uang. Apakah itu dalam kaitan dengan membeli sesuatu atau memberikan upah kepada orang lain. Mungkin saja yang berbeda adalah bentuknya dan nilainya. Tetapi secara prinsip itu adalah uang. Dan semua saudara yang datang di sini pun karena uang. Betul tidak? Itu pengakuan yang jujur, bukan? Yang tidak jujur, malu-malu, ya kita mengertilah, memaklumi aja, enggak apa-apa. Jadi uang itu adalah bagian dari hidup kita, supaya kita bisa mengurus hidup ini lebih baik dan masa depan kita lebih baik. Namun kita juga harus sadari bahwa pencobaan yang paling besar dalam hidup ini adalah uang. Uang itu dapat mencuri takhta Tuhan di dalam hati kita, mencuri fokus kita kepada Tuhan di dalam pikiran dan roh kita. Uang itu dapat menghancurkan kehidupan kita. Hanya saja bagaimana kita bisa melihatnya dengan perspektif yang betul, yang benar. Dalam hidup ini, apa yang terpenting, apa yang terutama, apa yang menjadi sandaran kita? Seharusnya Tuhan dan hal-hal rohani. Karena yang menyelamatkan kita nanti bukan karena banyaknya uangmu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh uangmu, tetapi soal keselamatan jiwamu, pengampunan dosamu, engkau diterima di sisi Tuhan, di sisi Allah, itu tidak ada urusan dengan uang. Itu ada urusan dengan betapa dalamnya imanmu, percayamu kepada Tuhan di dalam Yesus, dan betapa engkau melihat begitu penting hal-hal yang bersifat rohani. Jadi saudara, marilah bijaksana di dalam kehidupan ini, karena firman Tuhan mengatakan kepada kita di bagian ini, karakter kita itu diuji dengan hal-hal kecil yang kita lakukan. Kalau kita setia dalam hal-hal kecil, maka kita juga setia dalam hal-hal besar. Kalau kita tidak setia dalam hal-hal kecil, maka kita juga tidak setia dalam hal-hal besar. Bicara soal karakter ini, yang pertama itu bersifat bagaimana kita melihat uang dan mengurus uang. Kalau dalam pikiran kita, kita betul-betul serius melihat uang itu adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dan setiap bagian uang itu kita urus dengan baik, tidak sembarangan, kita hati-hati. Karena 1 sen pun itu bagi kemuliaan Tuhan. 50 sen, 10 sen, atau $1, mungkin ada di antara kita yang melihat, apa itu $1 mah? Dibuang juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat itu adalah titipan Tuhan $1, nah bagaimana kita melihat itu? Menghargai itu.
dan menggunakan itu dengan baik. Jadi semua uang, kecil atau besar, kita menilainya dengan baik, mempertanggungjawabnya dengan baik. Kalau hal $1 pun kita perhatikan sebagai titipan Tuhan dan kita mau urus dengan baik, ini $1, ya, dalam pengertian menggunakannya dengan baik atau menyimpannya dengan baik, maka firman Tuhan katakan karakter seperti itu juga akan mempengaruhi kita mengurus hal-hal besar yang ada yang kita dapat. 9 juta rupiah besar, dan kita tahu bagaimana mengurusnya dengan lebih baik. Kalau kita bisa mengurus yang $1 itu dengan baik, maka yang 9 juta rupiah itu pun kita bisa mengurus dengan baik. Kalau yang $1 itu kita tidak bisa bereskan dengan baik, dan kita tidak bisa melihat itu adalah titipan Tuhan, mata kita buta rohani bahwa itu sesungguhnya adalah uang Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita tidak bisa melihat dan melakukan urusan dan perspektif seperti itu. Maka yang 9 juta pun rupiah itu pun kita tidak bisa mengurus dengan baik. Kita sembarangan dengan $1, kita juga akan sembarangan dengan 9 juta rupiah. Kita tidak mengurus dengan baik yang $1, yang 9 juta rupiah pun kita tidak bisa urus dengan baik. Itu ada di dalam hati kita. Kita sembarangan menggunakan uang kita. Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 50, mungkin $100 Hong Kong. Sembarangan. Maka yang $4.700 atau $5.000 atau $6.000 kita juga sembarangan mengurusnya. Itu adalah karakter. Makanya Tuhan di sini mengatakan kita harus mengurus uang kita dengan baik. $100 urus dengan baik, digunakan dengan untuk hal-hal yang mulia, maka kamu dapat mengurus yang $5.000 itu dengan baik. Itu akibatnya. Makanya banyak orang itu hancur-hancur karena yang kecil pun tidak bisa diurus, yang besar juga tidak bisa diurus. Makanya hancur terus karena karakternya yang ada di dalam yang rusak, pandangannya rusak. Makanya mulai hari ini setiap dolar yang Anda miliki, entah berapapun itu, di dompet saudara sekarang ini tanggal berapa? Itu adalah titipan Tuhan untukmu. Uang Tuhan, gunakanlah dengan bertanggung jawab, dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau dapat dipercayai mengurus hal-hal yang sifatnya uang, maka Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi, dan lebih lagi. Dan engkau kaget-kaget berkat Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengurus uang itu, maka jangan berharap bahwa Tuhan akan memberkatimu secara ekonomi. Karena Tuhan tahu, kalau saya Tuhannya, atau saudara Tuhannya, mungkin saudara akan bilang begini, tak lihat-lihat dulu kamu urus uangmu. Hodoh, sembarangan sekali. Ya untuk apa? Saya kasih berkat. Karena apa? Ya percuma lah. Yang begini aja kamu tidak bisa urus. Ya $100 lah. $100 aja kamu tidak bisa urus. Yang 5.000 enggak bisa urus. Nah jangan bayangkan yang aku kasih kamu $100.000 kamu bisa urus. Enggak akan kamu urus. Nyata sudah karaktermu. Tidak bisa urus uang yang 100 itu, yang 5.000 itu. Selama kamu memilikinya. Umurmu berapa sekarang? Aduh, aku udah tahu umurnya. 30, 40, di bawah 50, di bawah 60. Selama umurmu itu, nggak pernah kau urus uangmu dengan baik. Makanya aku nggak akan memberkatimu. Nggak akan. Mungkin kamu akan bilang begini, tapi aku rajin loh Tuhan. Hal-hal rohani. Berdoa juga tidak kurang. Tapi kalau saudara Tuhan dan tahu orang itu tidak bisa mengurus, ya sudahlah, jalani aja doamu banyak-banyak, tapi berkat tidak akan kuberikan kepadamu. Begitu kan? Kalau saudara adalah Tuhan, engkau tahu. Di dunia ini saja kan sulit. Coba kalau saudara punya anak, kamu kasih uang, ya tidak terlalu banyak lah. Begitu dia naik sepeda keluar, pulang habis, tidak tahu apa urusannya. Ya kan? Kamu tenang saja sebagai orang tua. Mungkin ada kasih sayang yang berlebihan dan buta. Kasih lagi 100. Begitu dia ketawa-ketawa sama teman-temannya di pinggir sungai, pulang-pulang habis. Kira-kira saudara akan berpikir mau kasih lagi yang lebih besar nggak? Lah saudara manusia saja ngerti kok.
Ngerti sekali. Padahal saudara tidak tahu hati dia. Tapi kalau Tuhan yang maha tahu, hati dia Tuhan tahu, karakter dia Tuhan tahu, masa depan dia tuh kurang tahu. Makanya ada di antara kita yang tidak diberkati oleh Tuhan karena sikap dan tanggung jawab kita. Hal-hal kecil berkaitan dengan uang atau harta itu kita tidak bisa urus dengan baik. Pengaruhnya begitu besar. Mulai sekarang, Tuhan, ini adalah uang yang kau titipkan kepadaku. Aku mau bertanggung jawab mengurusnya dengan baik bagi kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Jadi saudara yang ada masalah uang yang begitu rumit ini, jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan pun jangan salahkan. Salahkan dirimu sendiri. Nah kan pengakuan jelas. Itu bersifat uang atau harta. Kita masukkan ke dalam hal-hal yang bersifat rohani. Begitu juga dengan pertanggungjawaban akan hal-hal rohani dalam kehidupan kita yang sederhana. Kadang kalau hal besar kita itu semangat mati-mati mempertahankan. Kan kalau rohani. Yang satu bilang, pokoknya aku mau bunuh dia. Ada orang begitu kan. Terus kamu kepingin tahu bagaimana cara dia bunuh. Terus kamu punya cara bunuh bagaimana? Pokoknya aku tahu lah bagaimana. Di kampung kan banyak jalan. Ada orang pintar, ada orang disuruh-suruh. Siapa tahu dia naik motor, aku suruh orang lain dengan cara yang tidak kelihatan pembunuhan, tapi itu cara aku. Oh, langsung kamu, apa namanya ini, yang tadinya lembut suaranya, langsung suaranya keras dan tegas. Tidak bisa itu. Kamu penjahat, kamu nanti dihukum Tuhan, kamu ajaran Tuhan kamu abaikan. Tidak boleh. Kan kelihatannya besar, kamu membela mati-matian. Itu ada positifnya, ada baiknya. Tapi masalah yang lain adalah hal-hal yang kecil itulah. Saudara tidak jujur dalam hati saudara terhadap sesuatu. Tidak jujur. Tidak apa-apa lah tidak jujur. Ini hal kecil. Hal kecil. Tapi bagi Tuhan yang kecil itu tidak jujur, yang kecil itu adalah hal besar. Oh, dia tidak tahu. Iya, Tuhan tahu hatimu. Makanya dalam hal kehidupan sehari-hari kita bisa ngomong tidak jujur, menipu-nipu dengan banyak cara, licik. Kita anggap itu hal-hal yang kecil. Nggak apa-apa mah, saya bohongin dia, yang penting aku ada untungnya. Nggak apa-apa, aku memperalatkan dia tidak tahu kok aku yang tahu. Menurut saudara itu agak kecil, kata-kata yang kecil, ucapan yang kecil, pikiran yang kecil. Tidak jujur kan siapa yang tahu, ya kan? Kecil itu. Tapi kalau yang kayak membunuh, wah besar. Yang begini nggak perlu diperhatikan lah. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak jujur dalam hal-hal yang kecil, yang besar pun kamu tidak akan jujur. Kalau yang kecil pun kamu tidak berani untuk mengatakan tidak, karena itu bertentangan dengan ajaran Tuhan, maka engkau bisa terpengaruh hal-hal besar nanti. Engkau katakan juga tidak, tapi hatimu susah mengatakan itu. Akhirnya hidup berdosamu yang kecil dan yang besar sama saja. Korupsi dimulai dari mana? Makanya anak-anak kecil pergi sekolah, saudara korupsi itu sekolah. Anak saudara tahu. Oh, saya masuk karena Bapak kasih uang. Oh, begitu ya. Saya punya lulus sini tidak begitu bagus, tapi aku ada di sekolah yang bagus. Kenapa? Ada urusan uang oleh bapakku. Bapakku kan banyak uang. Setelah anaknya besar dan dewasa, ikut dia. Urusan uang semua. Tidak apa-apa. Kasih uang atau ambil uang, ya tidak apa-apa. Akhirnya menjadi kebiasaan di dalam kehidupan. Karena dia memandang hal kecil itu tidak apa-apa. Hal besar kadang-kadang semangat menentang, tapi yang kecil tidak. Tidak bisa begitu. Dosa tetap dosa. Ayo curi aja nih uang. Berapa aja sih? $5. Curi. Tidak ada yang lihat. Engkau mencuri $5, besok kamu mencuri $10. Lusa 20. Lusa lagi 50. Lusa lagi 100. Lusa lagi 500. Lusa lagi 1000. Lusa engkau tukang pencuri. Sudah jadi gaya? Nah, itu mulai dari $1 deh. Karena saudara tidak melihat itu dosa. Nah, jadi kalau saudara tidak bertanggung jawab secara rohani untuk menilai salah dan tidak benar hal-hal yang kecil,
maka itu akan merebak dalam kehidupanmu, maka dosa-dosa besar pun Anda anggap enteng, sembarangan, dan tidak apa-apa. Jadi bukan saja bertanggung jawab soal uang yang dibicarakan di sini, tapi juga bisa bertanggung jawab dalam karakter hal-hal kecil yang bersifat rohani. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak setia dalam hal-hal kecil, bagaimana Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar? Kalau kamu tidak setia dalam hal-hal kecil yang bersifat rohani, bagaimana kamu dipercayakan untuk rohani yang besar? Itu firman Tuhan. Jadi kita harus lihat dengan tegas apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Uruslah uangmu dengan baik, sekecil apapun, supaya yang besar pun Anda bisa urus dengan baik dan Anda diberkati oleh Tuhan. Kalau selama ini Anda sudah tidak mengurus dengan baik, tidak melihat itu adalah uang Tuhan, akui dosamu, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan karuniakan kamu kebijaksanaan dan diberkati oleh Tuhan. Begitu. Kalau hal-hal rohani yang kali kecil saja kamu tidak lihat itu dosa, maka engkau juga tidak akan bisa melihat hal-hal besar itu sebagai dosa. Dan kalau ada sikapmu seperti itu, saat ini Tuhan Yesus bilang, bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun, membersihkan hatimu dan menjadikan engkau pemilik harta rohani yang besar. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mengasihi saudara. Kalau firman Tuhan ini diberikan, ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau saudara punya anak atau teman yang lagi merasa bersalah entah apapun dan sebagainya, kamu biasanya tepuk-tepuk pundaknya. Ya udahlah, tenanglah. Besok-besok pasti kamu bisa melakukan lagi dengan baik. Aku berdoa untuk kamu. Kan kamu sedang menenangkan, memberikan kekuatan, begitu kan? Nah, firman Tuhan ini seperti itu. Dia sedang mengelus-ngelus segera saat ini. Ya sudah, kamu tidak urus uangmu dengan baik. Kamu hari ini sudah dengar nasihatku. Ya, besok-besok kamu urusnya dengan baik ya. Hari ini aku lihat kamu bilang aku kok ya kecil saja, aku tidak anggap itu dosa. Akhirnya yang besar aku juga berdosa. Firman Tuhan ini bilang, ya sudah, akui saja dosamu di hadapan Tuhan. Aku ada di sini. Tuhan mengampunimu. Ini maksud firman Tuhan ini. Yang kedua, bicara soal kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Memang uang, harta itu hal yang penting, tapi bukan Tuhan. Karena itu kamu tidak bisa mengatakan, oh yang penting uang, Tuhan nanti dulu. Nah ini kan masalah besar ini. Nggak bisa begitu. Hari lain uang adalah Tuhanmu. Hari Minggu Tuhan Yesus adalah Tuhanmu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dua kamu cintai pada masa yang sama. Ya seperti pengalaman saudara lah. Kalau mencintai dua orang itu memang susah. Nggak mungkin. Saudara tetap pilih satu. Yang bilang pokoknya aku bisa mencintai mereka dua-dua, itu adalah satu kebohongan yang paling besar. Firman Tuhan bilang kamu tidak bisa mencintai dua Tuhan. Satu uang, satu Yesus. Nggak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Oke. Minggu depan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan pertama-tama bayangkan saja. Pertama-tama dia datang di sini. Hari Minggu 10.30 di sini. Dia datang. Nah sekarang dalam pikiran kamu ada uang dan ada Tuhan Yesus. Kamu mau pilih yang mana? Jujur. Kamu pilih yang mana? Tapi di sini ada orang bilang kasih dia uang besar, 10 miliar. Dan di sini ada Tuhan Yesus. Minggu depan pasti Yesus akan datang. Itulah akhir dari segala dunia ini. Tidak ada sudah yang hidup hihihaha. Kiamat maksudnya itu sudah. Ya. Kamu mau pilih yang mana? 1 miliar ini atau Yesus? Pilih yang mana? Udah jujur ini. Nah itu adalah hatimu yang sesungguhnya, menggambarkan bahwa Yesus itu lebih tinggi nilainya, lebih berharga, lebih utama dalam hidupku dibandingkan dengan uang. Pengakuan itu bukan semata-mata satu suara, tapi satu penafsiran dari hati saudara yang melihat siapa yang lebih berharga di dunia ini, uang atau Yesus. Karena saudara tahu, saudara punya 10 miliar uang rupiah, 10 miliar rupiah, 1 juta Hong Kong dollar, 5 juta Hong Kong dollar.
10 miliar rupiah itu tidak bisa mengampuni dosamu. Buatlah dosa banyak-banyak, itu tidak bisa mengampuni. Dalam kepercayaan yang lain bilang menutupi. Tapi ingat, Tuhan tidak mau ada penutup-penutup. Tidak bisa ditutupi. Kamu tetap orang berdosa. Orang berdosa dihukum dalam neraka. Itu Tuhan. Tapi saya sudah tutup. Tuhan, ya kau tutup saja dari matamu. Tapi dari mataku, hatimu orang berdosa. Begitu kan? Nggak bisa. Coba aja kalau saudara ini orang dari Jawa, atau dari Kupang, NTT, atau dari Manado, atau dari mana-mana saja ini, dari Batak sana. Lalu saudara sampai di Hong Kong, karena saudara pas ada bakat bahasa yang hebat. Langsung menguasai bahasa Hong Kong dan persis seperti bahasa orang Hong Kong. Semuanya, gramanya, apanya, pokoknya kalau Anda itu telepon sama orang Hong Kong tidak tahu saudara itu orang Jawa, orang Manado, orang Batak, orang Indonesia. Mereka tidak tahu. Dia pikir ini sama orang sini karena saking hebatnya bahasa. Terus saudara merasa bangga. Pokoknya saya ini orang Hong Kong. Buktinya bahasaku mantap. Jadi saudara kemana-mana pakai logat dan bahasa Hong Kong. Udah tidak pakai Jawanya. Tidak ada sudah itu nggih, matur nuwun. Tidak ada. Pakai bahasa Hong Kong semua. Saudara-saudara tutupi, saudara punya apa? Suku, bangsa dengan bahasa Hong Kong. Tapi kalau lihat dari dalam, saudara tetap orang Jawa Indonesia, Manado Indonesia, NTT Indonesia. Itu tidak bisa diganggu gugat. Walaupun bahasamu Kantonis nomor 1, bahkan orang Hong Kong pun kalah. Itu hanya penutupan. Begitulah sebenarnya kita ini manusia berdosa. Jangan tutupi. Nggak bisa itu. Uangmu yang berjuta miliar-miliar tidak bisa menutupi. Itulah kelemahannya yang namanya uang. Walaupun diperlukan, tetapi soal hidup dan mati, uang tidak berpengaruh dalam mengampuni dosa. Begitu. Makanya saudara tidak perlu dan tidak harus dan tidak mau memilih dan mentuhankan yang namanya uang. Karena dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi prioritas dalam kehidupan saudara tentang hidup dan mati adalah bijaksana dalam menilai. Bukan uang yang aku tuhankan, tetapi Tuhan Yesus yang aku tuhankan, karena hanya Dia yang dapat mengampuni dosaku. Ya mungkin saudara bilang, loh kenapa kok Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia? Ya karena manusia itu berdosa. Kenapa tidak jadi bentuk yang lain saja? Ya nggak bisa lah, karena yang berdosa itu manusia. Jadi dia harus jadi manusia, firman yang sejat dan sehakikat dengan Allah itu jadi manusia untuk bisa mengampuni dosa manusia, menderita dan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Itu aja. Jadi engkau sudah memilih Yesus, peganglah Yesus, sembahlah Yesus, utamakan Yesus. Jadilah hamba Yesus sepanjang hayatmu. Apapun Yesus mau katakan, ajarkan, ikuti. Begitu. Karena engkau tidak bisa menyembah dua. Be serious, man. Untuk memilih dan mengurus hidupmu. Katakan, Tuhanku yang utama adalah Tuhan di dalam Yesus. Yesus itu pilihanku, Tuhanku. Harta dunia ini hanya biasa saja. Inilah Tuhanku. Jadi dalam hidup saudara-saudara putuskan yang pertama dan terutama dalam hidupmu, Tuhan Yesus yang memberikan aku hidup, yang memberikan aku nafas, yang memberikan aku kehidupan, yang menitipkan segala berkat-berkat uang, jasmani dan sebagainya ini. Yesus yang aku tahu. Pikiranku, hatiku, nuraniku, aku menyembah Tuhan, bukan uang. Begitu. Makanya firman Tuhan sudah menjelaskan, kita tidak dapat melayani Allah dan melayani uang atau harta benda, atau di sini dikatakan mamon. Ini kan berikutnya kan ada orang-orang Farisi yang gila uang. Orang Farisi ini boleh dibilang rohaniawan. Ada kaitan dengan kepemimpinan agama Yahudi. Orang-orang Farisi, orang-orang yang suka mempertahankan dengan ketat ajaran-ajaran Taurat. Mereka ini begini. Tapi pada masa yang sama, mereka cinta uang. Dari satu sisi, menampakkan pembelaan hal-hal yang bersifat rohani. Tapi di sisi yang lain, mereka sangat cinta
Uang segala-galanya. Dikit-dikit uang. Makanya benar lagu sekolah minggu itu kan. Bagaimana lagunya? Nah, Vera sudah betul. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, malam, uang. Sepanjang hidupnya itulah uang. Tuhannya itu uang itu kalau begitu. Makanya sekolah minggu pun kita sudah diingatkan. Tapi sudah besar, lupa. Dan tidak mengakuinya. Karena kita sudah ada, kecenderungan yang baru. Menjadi hamba uang. Padahal kita sudah diingatkan, jangan kamu cari itu. Carilah Makanya orang Farisi ini begitu. Dari sisi pakaiannya rohani, mukanya rohani, rambutnya rohani. Orang-orang Farisi ini, kalau saudara pergi di Israel, ada kesempatan jalan, ya, saudara akan melihat anak-anak muda berpakaian Farisi yang hebat, ganteng, dan pakaiannya lengkap. Pokoknya hebat. Dan kalau saudara pergi ke satu tempat, waktu itu saya masuk aja harus pakai apa itu? Disuruh pakai itu. Jadi kita dikasih pakai langsung. Kayak topi putih di sini. Kopi ya kita pakai itu masuk. Harus begitu. Pergi di tebing sana terus masuk ke dalam. Begitu saya sengaja cari masuk sampai ke dalam apa sih yang mereka lakukan di sini. Saya lihat semua orang baca kitab Taurat. Sampai saya bilang memang ini orang hatinya itu kepada Tuhan itu luar biasa. Berjam-jam begitu, hanya berhenti sebentar dan sebagainya. Setelah itu maksudnya itu mereka mau menghafal firman itu loh dengan begitu hebat. Tapi apa yang Yesus mau tekankan di sini ada kecacatan. Ya, saat yang namanya cinta uang. Uang itu bukan dosa, yang dosa itu cinta, dan cinta itu ada di hatimu, betul tidak? Jelas tuh pengakuan. Cinta itu di hati. Makanya Yesus bilang, kamu tidak bisa mencintai uang lebih daripada Tuhan. Tapi kamu bilang, tapi saya Pak, bahasa saya rohani lebih banyak loh. Ke gereja juga banyak loh. Di WhatsApp juga hal-hal rohani banyak loh. Tapi Tuhan kan lihat hati. Seperti orang Farisi ini kan beragama dan sebagainya. Tuhan bilang dia lihat hati. Dan Tuhan jijik melihat hatimu yang mencintai uang lebih daripada Tuhan. Cinta mamon, harta benda, uang yang paling dekat dengan kita adalah kejijikan di mata Tuhan. Kalau itu yang membuat engkau sudah tidak lagi melihat Tuhan. Kalau itu yang membuat rohanimu sudah kabur terhadap Tuhan. Rohanimu sudah tidak melihat nilai-nilai Tuhan yang terpenting. Berarti apa yang kamu utamakan di mata Tuhan itu jijik. Tuhan bukan membenci uang, tapi dia membenci saat engkau mencintai uang lebih daripada Tuhan. Engkau mengorbankan segala hal yang bersifat Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan demi uang. Bagus, sudah ngerti. Itu tanda saudara sudah dewasa. Sudah mulai bisa membedakan mana Tuhan, mana uang. Milikilah hati yang demikian, makanya bijaksanalah. Jadi, peliharalah hal-hal rohani sekecil apapun, supaya engkau dapat bertumbuh rohani dan diberkati secara rohani lebih besar dan lebih besar lagi. Fokus cintamu kepada Tuhan. Fokus. Jadi hari ini Tuhan lihat hati saudara. Dia lihat. Sepanjang hari ini, besok, lusa, seminggu ini lah lihat hati saudara. Dan bilang, Tuhan, aku mau ngobrol sama kamu sekarang ini. Silakan. Beginilah Tuhan, saya mau jujur, tapi engkau lebih tahu lah hatiku, tapi aku mau ngomong aja. Selama ini cintaku kepadamu sudah kurang. Aku lebih cinta uang, lebih cinta itu, dan ini, dan ini, dan ini. Sama kamu kok aku kurang sekali ya Tuhan ya. Sepanjang hari ini saja, pikiranku ke Tuhan itu satu kali saja. Waktu aku doa makan, itu pun ya basa-basi lah Tuhan. Nggak enak kalau tidak berdoa. Atau
Kadang-kadang malam 1 kali saja aku ingat. Itu pun ingat dikit aja Tuhan, tidak lama-lama. Karena doa aku itu aku sudah terlalu penat dan aku hanya bilang, Tuhan aku mau tidur, amin. Aku ingat dikit saja. Aku berdosa sekali Tuhan. Tapi kalau aku ada uang, aku ingat terus uangku Tuhan. Berapa rupiah pun aku ingat, dimanapun aku ingat, aku sembunyikan di bawah manapun aku ingat Tuhan. Hai, ingat, di mana-mana pokoknya. Kadang ada orang yang pinjam uangku, aku ingat tanggalnya Tuhan. Orang itu aja lupa, kalau aku, waduh, Tuhan, uangku di situ loh Tuhan, di situ. Tapi inilah Tuhan dosaku yang paling besar. Aku pikiran ini kayak udah cacat Tuhan, tidak bisa ingat Engkau. Hatiku sudah cacat Tuhan, tidak bisa ingat Engkau. Nah itulah pengakuanku hari ini ya Tuhan. Saya minta ampun lah Tuhan. Ya udah, kalau kau jujur mengakuinya bahwa engkau berdosa, kamu ingat nggak janjiku? Yang mana Tuhan? Banyak. Yang kamu ingat mana? Ini pun dosaku Tuhan. Banyak aku lupa janji-janjimu. Ya itulah janjiku. Jika kamu mengaku dosaku, maka aku adalah setia dan adil. Aku akan mengampuni dan menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Oh ya Tuhan, aku ingat sekarang. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, aku sudah mengampunimu. Besok buka mata rohanimu besar-besar ya. Buka kasihmu besar-besarnya. Lihat dan utamakan aku. Kasih aku dan segenap hatimu kepadaku. Jalanilah kehidupanmu seperti biasa di dunia ini. Tapi cintamu yang paling besar, Tuhanmu yang paling besar adalah aku. Oke Tuhan, do you promise? Apakah engkau berjanji? Yes Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin.